Tema kita adalah 666 yang mematikan, 666 yang mematikan. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak saudara untuk melihat kenyataan fakta di dunia ini akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita lihat baru-baru ini Raja Thailand ya meninggal dan penggantinya adalah Vajiralongkorn. Silahkan ditampilkan. Inilah Vajiralongkorn, putra mahkota Raja Bhumipol Thailand setelah wafat. Dia dihormati, ini posisi di Jerman. Ya. Tentu saja karena dia putra mahkota dihormati seperti ini. Ini Anda bisa dapatkan di internet gambar ini, jadi tidak perlu difoto. Dia bawa seekor anjing. Anjingnya diberi gelar marsekal supaya bisa dihormati juga. Dan dia bersama dengan gadisnya. Ya. Kita lihat next. Hidup kawin cerai sampai 3 kali lebih dan hidup dalam kemewahan yang tidak terkendali. Ya. Ini foto-foto ini diambil dari internet di Jerman. Menurut faham kebebasan, menganut faham kebebasan badan penuh tato. Rencananya Desember ini akan dilantik, tentu saja pada waktu pelantikan tidak akan seperti itu. Saudaraku, bicara mengenai nilai-nilai, ya, kita melihat kemerosotan nilai-nilai dunia. Dan apa peran gereja Tuhan, apa peran anak Tuhan, apa peran kita dalam kehidupan ini. Mari kita lihat juga yang baru saja heboh di Amerika, ya. Donald John Trump adalah seorang wirausahawan pioner program pertelevisian dan pebisnis yang sukses dari Amerika Serikat. Dia adalah ketua dari Presiden The Trump Organization dan pendiri Trump Entertainment Resort. Ya, nggak ada, kayaknya lakinya cuma satu pengawalnya di belakang. Nah kita lihat ini, ya, dia nggak mau tanda tangan di kertas tapi tidak ada wanita, pusing deh. Ya, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana nasib Amerika? Ya, dia memang percaya Tuhan, tetapi ini bicara mengenai nilai-nilai. Ya. Nah, next, saudara mungkin ingat ini Dominic Strauss-Kahn, Direktur International Monetary Fund yang dihormati oleh seluruh dunia. Karena apa? Dia orang yang memberikan dana bantuan untuk negara-negara yang sedang berkembang. Dia politikus Partai Sosialis Prancis, the most powerful person in the world in the time. Dia ditangkap karena kasus dengan seorang gadis di kamar hotelnya dan akhirnya dia dicopot dengan tidak hormat. Ya, dia ditangkap di bandara waktu itu. Ya, ini gadis yang menjatuhkan dia. Dengan tuduhan pemerkosaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari baca quote ini, next. Kualitas nilai-nilai pasti berpengaruh pada kualitas spiritual. 1, 2, 3. Ya, ini baru preliminary dari firman Tuhan, belum masuk ya. Saya mau berbicara mengenai nilai-nilai yang bisa menjaga hidup kita. Saya mau berbicara mengenai orang Kristen yang harus punya nilai. Saya berbicara mengenai para pemimpin yang harus punya nilai kerajaan Allah, nilai Kristiani, nilai firman Tuhan. Kalau tidak, mungkin dia beragama Kristen, tetapi tidak memiliki nilai. Apa itu nilai, saudaraku? Nilai adalah belief system yang ada di dalam hati kita. Nilai adalah batasan boleh dan tidak boleh. Nilai adalah filosofi yang ada di subconscious mind kita. Ada alam sadar dan alam bawah sadar. Silakan. Ya. Ada pikiran sadar, conscious mind. Ada pikiran bawah sadar, ya, ada pikiran nirsadar, unconscious mind, yang ditandai dengan bergeraknya gelombang
beta, alfa, theta, dan delta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semakin ke bawah gelombang itu semakin tidak terdengar, tidak terasa. Tetapi pengaruhnya besar. Ya, mari kita lihat berikut ini. Subconscious mind, ya. Anda lihat ya, pengaruhnya 88%. Sedangkan conscious mind hanya 12%. Saya datang bersama dengan adik kandung saya yang tinggal di Surabaya, kami asli Surabaya. Saya berbicara kepada adik saya di mobil tadi. Saya khawatir kalau saya khotbah hari Minggu yang diterima cuma 12%. Karena Billy Graham, Josh McDowell, kemudian apa itu yang katak dalam tempurung itu siapa? Yang tulisan-tulisan mereka berkata bahwa kalau orang cuma dengar firman, orang cuma tahu dan berkomentar itu bagus. Tapi tidak akan berubah, hanya 12% pengaruhnya. Walaupun saya mendoakan orang sakit sembuh, itu tidak akan merubah karakter kita kalau kita tidak dimuridkan. Nah, saudaraku, kita lihat 12% itu ya, semua apa yang kita pikirkan dengan logika kita, dengan analisa kita, dengan sistematika kita, ya. Sedangkan yang 88% kita punya values, punya kebiasaan, punya respon, punya motivasi, punya persepsi, faith, hope, basic trait, itu berpengaruh 88%. Nah, unconscious berfungsi untuk pernapasan, jantung, peredaran darah, dan metabolisme tubuh. Jadi, saya kasih contoh, kalau kita sudah punya kebiasaan jam 12 atau jam 1 makan siang, kita nggak usah bawa arloji. Maka circadian system dalam tubuh kita akan memberitahu ini waktunya makan. Ya. Kalau kita biasa tidur jam 11 malam, nggak usah pakai arloji, jam 11 tidur. Kalau kita biasa bangun jam 5 untuk berdoa, maka otomatis jam 5 akan bangun. Ya, Bu Eko manggut-manggut. Ya. Karena ada yang namanya mekanisme Tuhan. Katakan bersama, mekanisme Tuhan yang disebut circadian system. Ya. Fungsi otak kita, fungsi metabolisme kita. Saya percaya di sini ada beberapa dokter memahami itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu menciptakan hidup kita harus dengan nilai-nilai yang jelas. Mari saya ajak saudara lihat berikut ini. Kalau nilai-nilai tidak jelas, maka 666 ini akan mematikan. Ya, kalau kita tidak punya nilai-nilai, maka banyak contoh di Alkitab yang akan mematikan kita. Ini bukan logo antikris, bukan. Ya. Ya. Kita lihat dulu dasar firman Tuhan yang akan saya pakai dari sudut pandang Simpson. Ya. Simpson adalah orang yang kuat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hakim. Ya. Dia memulai dengan kegagahan tapi hancur karena nilai-nilai. Ya. Mari kita lihat berikut ini. Ya. Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 21. Lalu berserulah perempuan itu. Ini sudut pandang ya. Karena banyak sudut pandang di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi saya ambil sudut pandang dari Simpson. Orang Filistin menyerbab engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah, saudaraku, sekali lagi, ya. 6 yang pertama adalah 6 tanda penurunan nilai.
6 yang kedua nanti adalah 6 kekalahan fatal. Dan 6 yang ketiga adalah 6 siksaan kekalahan. Kita akan lihat dulu 6 yang pertama. Ya. 6 tanda penurunan nilai. Hidup kekristenan boleh beriman, boleh ke gereja, boleh memberikan persembahan, boleh melayani. Tetapi kalau tidak punya nilai yang kuat, dan nilai itu tidak tertanam dalam subconscious mind, hanya tahu, maka pengaruhnya hanya 12%. Tapi kalau sampai ke dalam hidup kita, sampai jadi kebiasaan, maka pengaruhnya 88%. Ya. Lihat, mari kita koreksi diri saya sendiri, adik saya, ya, para pemimpin di sini, ini berlaku semua. Kita tidak kebal dengan hal ini. Yang pertama, apakah kita tidak mampu menjaga mata? Ya, saya tidak berkata harus melihat perempuan bagi laki-laki yang perempuan melihat laki-laki, bukan. Tapi menjaga mata terhadap hal-hal yang menjadi keinginan kita. Mungkin kita suka mobil, kita suka apa. Dan membiarkan mata kita ya memuaskan keinginan kita sampai kita kalau tidak beli, kalau tidak mendapatkan itu rasanya gelisah. Ya. Apakah kita dikuasai oleh mata atau mata yang menguasai kita? Ya. Yang kedua, menuruti keinginan hati. Tuhan tidak pernah berjanji menuruti keinginan kita, tapi Dia berjanji mencukupi kebutuhan kita. Amin. Ya. Apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Ya. Kalau kita bisa makan, kita bersyukur, betul. Tapi kalau mau makan apa itu keinginan, setuju? Ya. Ya. Saudara dikasih Tuhan, manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Simpson juga begitu. Simpson itu ya sudah diingatkan, dia jatuh cinta pertama sama gadis Filistin. Ya. Orang tuanya bilang, jangan, apakah nggak ada gadis lain? Pokoknya gua mau. Matanya melihat, menginginkan, dan dinikahi. Ya, mari kita lihat nextnya. Ya. Yang ketiga, saudaraku, mengumbar hawa nafsu. Ketika Simpson ya, mendapatkan apa yang diinginkan, saya ingin beritahu, keinginan itu akan turun atau naik? Akan naik. Ya, akan naik. Itu sebabnya anak saya 3 laki-laki, saya berkata, di zaman gini, ya, saya berani berkata, pacaran jangan ciuman. Kenapa? Kalau sudah ciuman, akan minta yang lebih lanjut. Ya, di gereja kami, itu sangat ketat dalam menjaga pemuritan mereka yang mau pranikah. Kami menyarankan mereka tidak pergi berdua atau hanya berdua di tempat-tempat yang sendirian. Karena banyak sekali jatuhnya di situ. Saudaraku, nafsu itu adalah akumulasi keinginan kita. Nafsu itu adalah kerja amigdala yang tidak ada kontrolnya. Sebetulnya ada kontrolnya. Talamus misalnya, anterior singular cortex atau prefrontal cortex. Ya. Hormon itu diumbar sedemikian rupa. Dan saya ingin beritahu kalau nafsu itu sudah tidak bisa dikendalikan. Sama seperti saudara menahan kantuk. Sama seperti saudara menahan lapar dan minum. Dia akan menuntut terus. Dan Simpson, ketika dia berhasil menikahi Filistin, dia mengadakan gambling, ya, tebakan, dan akhirnya dia kalah. Singkat cerita, saya tidak bahas terlalu dalam cerita Simpson, karena ini cuma sudut pandang. Dan kita lihat, apa yang dilakukan Simpson, bukan hanya menikahi, tetapi mulai melacur. Dia ke pelacuran, lihat perempuan sundal, diambil begitu saja. Dia menuruti hawa nafsunya. Mengabaikan nasihat dan teguran. Sekali lagi ini sudut pandang ya. Kalau kita sudah mulai dipakai oleh Tuhan, dan kita mulai ditegur dan kita mulai tersinggung, apalagi
ada posisi, ya. Posisi yang pertama itu posisi orang tua. Saya juga orang tua. Kalau anak kasih masukan, kamu ngerti apa, belum makan asam garam, ya kan? Papa ini loh. Yang kedua bos, saya juga bos. Ya. Rule number 1, follow your boss. Rule number 2, follow number 1. Dan seterusnya, bos itu kalah menang katanya selalu ngambil. Ya. Yang ketiga, saudara, kakak, tace, ya, kakak laki, kakak perempuan. Gua koko, ya, ikut kamu adik-adik. Ya. Yang keempat, guru. Saya masih ingat ketika guru saya salah, ya. Kami mengingatkan, Bu, di buku bukan itu. Dan gurunya langsung menghadap. Kan saya cuma mencoba, kamu ngantuk apa tidak? Guru gak pernah mau ngakui kesalahannya. Dan yang kelima, itu untuk saya dan para hamba Tuhan yang lain. Itu adalah guru-guru rohani. Yang ada di belakang mimbar. Itu sulit dikoreksi. Saya mengaku ketika khotbah saya mulai dikoreksi, Pak, gini. Hati kecil saya berkata, kamu siapa? Kamu tahu apa? Sekolahmu apa? Apalagi saya sudah S3 begitu. Kamu S berapa? Nah itu, saya ngakui diri saya sendiri. Saya nggak ngomong orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar teguran, apalagi yang keenam kayaknya suami deh. Ya, tadi saya tambahin ke-6. Suami kalau ditegur istri, ya gitu aja, ya. Tapi kalau diingetin teman lebih oke lah ya. Tapi kalau istri, ya gitu aja. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo, apakah kita ada tanda-tanda ini? Tidak mampu jaga mata, selalu mengikuti keinginan hati, mengubah hawa nafsu dan mengabaikan nasihat dan teguran. Pertanyaan saya gampang, kapan terakhir kita dinasihati? Kapan terakhir kita ditegur? Yang kelima, mengumbar kesombongan. Masalahnya kesombongan itu nikmat. Masalahnya kesombongan itu tidak bisa kita rasakan. Kesombongan itu hanya bisa ditegur oleh orang lain. Kesombongan itu hanya bisa dinyatakan oleh orang lain. Ya. Tandanya bagaimana? Kalau Anda ditegur, Pak Yakub, Bapak sombong. Nah, saya tidak marah. Oh ya, terima kasih. Nah, itu tidak sombong. Tapi kalau saya ditegur, Pak Yakub, Anda itu sombong loh. Yang ngomong siapa? Saya marah. Nah, itu berarti saya benar-benar sombong. Ya. Nah, itu jadi masalah sih. Dan semakin tinggi posisi kita, tidak ada yang berani negur, betul? Ayo siapa yang berani ngingetin Pak Niko? Pertama susah ketemunya, kedua bagaimana caranya? Kalau sudah ketemu shalom gitu aja, mau ngomong kayaknya. Ya. Istri saya bilang begini, kamu itu sudah badan tinggi gede, saya tingginya 183, ya. PhD, doktor, gembala, pendeta lagi, itu siapa yang berani nasihatin kamu katanya. Ya saya bilang ya kamu, makanya dengerin aku kata istri saya. Ya, ternyata di balik kehebatan seorang pria ada wanita ya. Apakah kita mengumbar kesombongan? Ya. Yang keenam, melanggar perjanjian. Saudaraku sebagai hakim-hakim, ya, sebagai hakim Allah, itu nggak boleh makan alkohol. Tapi ketika Simpson mengalahkan singa dan dia kembali ke tempat itu, dia lihat ada sarang tawon, sarang madu di situ, dan madu itu sudah beralkohol. Dia ambil, dia makan, dia minum. Dia udah langgar dan dikasih ke orang tuanya.
dia tidak boleh menikahi sembarangan. Tapi dia bukan hanya menikah sembarangan, dia melacur. Dia mengambil perempuan sundal. Nah, pertanyaannya kenapa kuasa Allah tetap bergerak? Karena Allah setia walaupun kita tidak setia. Ya. Saya membaca biografi para hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Bahkan sebelum khotbah pun masih bisa berzina dan khotbah bagus. Kok bisa? Karena harus dibedakan. Pengurapan Tuhan, Injil disampaikan dengan berbagai macam cara, dia tetap Injil. Tapi urusan yang berbuat, nah itu berat. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kalau ada tanda penurunan nilai ini tidak diselesaikan, maka akan ada 6 tanda berikutnya. Mari kita evaluasi. Ini 6 tanda kekalahan fatal, saudaraku. Ya. Pertama, akan selalu tertarik dengan dosa, tertarik dengan duniawi, tertarik dengan faham-faham yang di luar firman Tuhan. Dan itu mulai dari keinginan. Dan tidak menjauh, tidak bertobat. Tanda kedua, kekalahan fatal adalah malah mendekati. Simpson dengan Delilah, dia tahu bahwa Delilah itu enggak cinta. Delilah itu hanya dibayar kira-kira kalau uang ini 24 juta rupiah. Itu harganya 1.000 perak, 24 juta rupiah. Dia udah tahu. Tapi tidak meninggalkan, tetapi dia malah mendekati. Ya. Saudaraku, mari kita lihat selanjutnya. Setelah mendekati, tidak bertobat, malah menyukai. Tinggal, tidak menghindar. Dan berkali-kali Delilah menipu dia, betul. Ketika tertidur, diikat, dipasang rantai. Mestinya ngerti dong. Nah ini logikanya udah gak jalan. Ini udah kecampur dengan kesombongan. Gua pasti bisa. Gua hamba Allah, nasir Allah. Tuhan pasti colong. Ya ngomongnya bukan tolong lagi, Tuhan pasti colong. Kompromi. Coba-coba. Sesekali kita coba. Ternyata gak apa-apa kan. Ya. Gak apa-apa. Saudara harus tahu, tubuh jiwa roh itu satu konsonan. Kalau tubuh lemah, roh bisa tetap kuat. Karena roh itu netral. Karena daging itu ya lemah, roh itu penurut. Dalam bahasa aslinya, roh itu netral. Jadi kita bisa berbuat dosa, bisa coba-coba, tapi roh kita tetap percaya Tuhan. Bisa. Donald Trump pasti didoakan. Oh dia Kristen. Tapi apakah itu jaminan bahwa karakter dia akan lebih baik? Tergantung dari nilai. Saya tidak mencoba ngikutin politik. Ya, sebab ketika saya harus memilih Hillary atau Trump, dua-duanya sebetulnya saya nggak pilih. Kalau dipaksa. Ya, saya bilang gini aja, nggak pernah. Amerika tuh jadi anti Sam, semuanya Uncle Sam kan. Iya, Uncle Sam. Nanti kalau Hillary naik jadi anti Sam, jadi repot nanti. Saya jawabannya seperti itu. Tapi kalau saya suruh ngelihat ya, nilai-nilai itu penting, saudaraku. Biasanya kompromi, coba-coba. Lalu yang kelima bermain-main, mengulangi lagi. Kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Saya punya sahabat sebangku di SMP. Saya udah tinggal di Jakarta sejak 89. Ya. Tapi tiba-tiba dia muncul di rumah saya. Dia bilang, sahabatku doain saya. Kenapa? Saya mau berhenti melacur, dia bilang. Karena dia suka ke pelacuran, tapi pelacurnya itu bukan yang murah, yang tinggi-tinggi.
yang harganya jutaan. Dan biasanya mahasiswi atau istri orang dan lain sebagainya. Dia bilang, saya mau bertobat. Tapi saya bilang begini, apakah kamu yakin bahwa kamu bisa berhenti? Dia bilang, justru aku nggak yakin, makanya aku minta didoakan. Dia pintar sekali ngomong. Kedua, apakah kamu mau berhenti? Yaitu apa? Aku tuh nggak bisa berhenti. Mau tapi nggak bisa, makanya perlu didoakan. Pertanyaan ketiga, apakah kamu yakin kuasa Tuhan bisa menghentikan kamu? Dia bilang tidak. Tergantung aku, betul. Kalau begitu, saya bilang, kalau benar-benar kamu sudah tidak ingin lagi dan ingin bertobat, datang lagi ke sini. Dia marah-marah, Pak Eko. Saya minta doa kamu, tolak. Dia bilang. Saya bilang, karena keinginanmu masih besar. Kamu masih cinta akan dosa. Setahun kemudian, saya nggak ketemu dia. Dan dia datang lagi, saudaraku. Kali ini dengan loyo lesu. Dan dia bilang, hari ini aku mau berhenti. Apakah kamu percaya bisa berhenti? Bisa. Apakah kamu percaya bahwa kuasa Tuhan bisa menghentikan kamu? Dia bilang, gak usah kuasa Tuhan, aku sekarang sudah berhenti. Loh, kenapa kamu datang? Karena perempuan yang terakhir yang saya gaulin, dia bilang mengidap HIV AIDS. Jadi kamu sekarang ke saya ngapain? Saya mau serahkan hidup saya untuk Tuhan. Nah itu enggak fairnya begitu. Kalau masih sehat, gua mau ke pelacuran, tapi kalau sudah HIV AIDS, saya serahkan ya kepada Tuhan. It's not fair, right? Tapi Tuhan melihat kehancuran hati. Dan hari itu saya doakan saudaraku. Saya doakan, dia menangis. Dan saya doakan kesembuhan untuk dia. Dia gak berani periksa, Pak. Sampai 3 bulan kemudian, dia ketika iman dan mentalnya kuat, dia mulai periksa. Dan ketika periksa, dia dinyatakan bebas, sembuh. Dan sejak saat itu sampai hari ini, dia tidak lagi berbuat dosa dan dia melakukan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Saudaraku, yang keenam, menukar dengan sadar, kehilangan kekuatan. Ya. Simpson dengan sadar, sama seperti Esau, dengan sadar, menukarkan ya, hak sulungnya, kemuliaannya dengan apa? Dengan kenikmatan. Dan karena Delila merengek-rengek kata firman Tuhan, dia tidak tahan. Dan dia memberitahu rahasianya. Menukar dengan sadar. Ini kekalahan yang paling ultimate. Nah, iblis tidak mau melakukan hipnosis. Dia mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa anak-anakmu ngikut aku dengan sadar. Dia tidak melakukan altar call yang diiringi musik yang bisa membuat kita menangis. Tapi dia altar call dengan kesadaran. Saudaraku, saya membaca artikel 1908 gadis Prancis mengikut ISIS. Kenapa? Karena rumah tangganya tidak ada satupun yang bahagia. Kepahitan, broken home, membuat kita punya celah untuk dengan sadar menukar kemuliaan dengan dosa. Kita sudah belajar 6 ya, penurunan nilai dan 6 kekalahan fatal. Dan kita lihat, ini jangan sampai terjadi pada kita. 6 siksaan kekalahan. 1, kehilangan perlindungan. Ketika itu Simpson ditangkap, dicungkil matanya, kehilangan visi. Dan dia diikat dengan rantai. Dan dia harus bekerja di Gaza, diperbudak. Dan Simpson dipermalukan.
Karena dulu dia seorang pahlawan, tapi dia sekarang seorang badut. Dan yang keenam, kita tahu, Samson berakhir dengan kematian. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan memberikan anugerah yang terakhir, tapi dia membayar dengan nyawanya sendiri. Saudaraku, ayo kita kembali kepada Tuhan. Kalau ada satu saja di antara kita yang mengalami ini, kita kehilangan perlindungan, selalu ada aja ya musibah, kegagalan, seolah-olah perlindungan Tuhan tidak ada. Kedua, kita nggak punya visi, hati-hati. Kita terikat dengan dosa, seolah-olah kita nggak bisa lepas. Kita diperbudak, kita dipermalukan. Seperti contoh-contoh yang di depan tadi saya katakan. Jangan sampai kematian secara fisik menjemput kita. Mari kita keluar sebagai seorang pemenang, history maker. Seorang pahlawan yang mengakhiri pertandingan dengan sempurna. Mari kita lihat yang terakhir, saudaraku. Saya mau hidup kita memilih dari tiga ini. Yang pertama, seperti Daniel. Yang hidup dalam kebutuhannya. Dia menjadi penasehat dari 3 raja. Atau menjadi seorang Yusuf yang memiliki visi, yang lari run and shun dari istri Potifar, yang bisa dipercayai, dan dia menjadi Safnat Paanea, menjadi Perdana Menteri Mesir, atau menjadi Sadrah, Mesach, Abednego, yang dibakar di dapur api, tetapi dia menang, mereka menang. Sadrah, Mesach, dan Abednego berkata, aku percaya Tuhan mampu membebaskan aku. Tapi kalau tidak, aku tidak akan menyangkali Tuhan. Saudaraku, saya pilih ya, untuk menjadi Yusuf. Karena saya seorang konsultan. Atau Daniel. Silakan Anda mau milih yang mana. Tapi ingatlah sudut pandang kehidupan Samson. 6 penurunan nilai, 6 tanda kekalahan, dan 6 siksaan. Itu biarlah menjadikan kita waspada. Sekarang lagi tren buku-buku tentang mindfulness. Mindfulness itu kewaspadaan. Kewaspadaan itu diberikan di neokorteks kita, di otak yang mampu menilai kehidupan ini. Ayo kita punya nilai-nilai. Ayo kita percaya bahwa firman Tuhan itu pegangan. Anda yang malas baca firman, tiap hari kan Anda dikirimi apa itu WhatsApp, SMS atau apa dibaca, itu kan ada firmannya. Percayalah bahwa firman itu berbicara. Jangan tinggal di pengetahuan, masukkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dihafal, tapi dilakukan, saudaraku. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami mau Tuhan mengalami kemenangan. Kami mau Tuhan bangkit dari kegagalan kami. Tuhan, ampunilah kami yang masih kompromi. Ampunilah kami Tuhan yang tidak mampu menjaga mata. Ampunilah kami Tuhan yang selalu menuruti keinginan hati. Ampunilah kami Tuhan yang selalu mengumbar hawa nafsu. Ampunilah kami Tuhan yang mengabaikan nasihat dan teguran. Ampunilah kami Tuhan yang mengumbar kesombongan, bahkan melanggar perjanjian. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan agar kami tidak tertarik dan mengumbar keinginan kami. Ampunilah kami Tuhan. Kalau kami main-main, kami kompromi. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah terikat, diperbudak, dipermalukan. Kami tidak mau sampai pada kematian Tuhan. Kami mau menang Tuhan. Kami mau menang Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan bagi jiwaku Tuhan.
Oh Tuhan, mari Tuhan. Mari Tuhan. Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami mau bertobat ya Tuhan. Jangan lihat kiri dan kanan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh mengalami kemenangan, bukan kekalahan seperti Simpson, mengalami kemenangan seperti Daniel, mengalami kemenangan seperti Yusuf, mengalami kemenangan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya ada di dalam hadirat-Mu. Ini aku Tuhan, ini kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Ku takkan melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagi. Mari berkata kepada Tuhan, mengiringmu seumur hidupku. ya Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Harapanku Tuhan, Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. katakan sekali lagi kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan di batinku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. takkan ku lepaskan-Mu Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya Mari kita bangkit berdiri semuanya bagi sambil berkata, mengiringmu seumur hidupku. masuk dalam Masuk rencana, dalam rencana-Mu Bapa. pikiranku, Pikiranku, kehendakku, kehendakku, ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Harapanku, Harapanku
firman-Mu. Hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang mengasihi kami. Hidup di dalam kami. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami mau mengiring-Mu. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Aku akan kuat. Aku akan mengakhiri dengan kemenangan. Seperti Daniel, seperti Yusuf, Sadrak, Mesa dan Abednego. Mari saudaraku saling menguatkan. Jangan main-main lagi dengan kekristenan. Jangan main-main lagi dengan firman. Mari kita hidup benar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh, Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu. jadikanku berjalan. sekali lagi, jadikanku Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Saudaraku boleh duduk, saya akan tetap berdoa buat saudara. Tuhan sembuhkanlah kami. Yang hidup kami ada kepahitan. Sembuhkanlah kami Tuhan, yang hidup kami ada celah. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Jangan sampai kami jatuh. Ya Roh Kudus kami memohon. Hamba-Mu berdoa dari atas ini Tuhan. Engkau melihat karena Engkau ada di dalam kami. Pengampunan-Mu sempurna Tuhan. Darah Tuhan Yesus mengampuni kita semua. Saudaraku, ketika kita gagal, ketika kita jatuh, janganlah kita lari. Tapi datanglah kepada Tuhan. Jangan lari, datanglah kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Dia setia mengampuni kita. Ketika kita hancur, jangan mengasihani diri sendiri. Mari datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Lebih daripada yang bisa kami lihat. Lebih daripada yang bisa kami rasakan. Kami bersyukur. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Dan mau melakukannya. Maka hidupnya akan seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir. Di mana pohon itu akan selalu berbuah pada musimnya. Diberkatilah jemaat Tuhan yang mendengar firman ini. Dan mau menerima dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin.